Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang pertama, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak membosan-bosannya memberikan kita begitu banyak kenikmatannya, dan salah satu kenikmatan terbesar yang masih diberikan kepada saya pada hari ini adalah as-sihhat wal farah, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat dan perjuangannya lah kita masih dapat merasakan kenikmatan Islam ini. Berbicara tentang pintar, kalau kita ingin pintar maka kita harus banyak belajar. Makanya ketika Allah mengatakan belajar, sifatnya itu adalah umum. Maka ketika non muslim ataupun muslim ingin pintar, maka ia harus rajin belajar. Nah, harus belajar. Nah, ketika ada teman kita, seorang non muslim teman kita, lalu ia pintar, maka jangan salahkan akidah mereka dan jangan remehkan akidah kita, ataupun jangan merendah diri dengan akidah kita. Tapi coba kita lihat, mungkin ia lebih banyak belajar daripada kita, mungkin ia lebih mujahadah daripada kita, tapi perbedaan kita dengan mereka adalah bagaimana cara kita untuk menghadirkan keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan. Berbicara tentang pendidikan dan pengajaran itu sangat berbeda. Pendidikan dan pengajaran sangat berbeda. Berbicara tentang pengajaran, kita pasti tak lain adalah kalau kita mengatakan pengajaran, maka yang terbenak di pikiran kita adalah ta'lim. Apa itu ta'lim? Ta'lim adalah proses transformasi ilmu. Pokoknya proses transformasi ilmu, proses mengajarkan ilmu kepada orang lain. Taklim ini adalah ketika kita telah mengajarkan kepada orang, ketika kita telah mengajarkan suatu ilmu kepadanya, sudah, intinya kita sudah ajarkan. Maka dalam bentuk bahasa Arab ini disebut adalah taklim. Tapi ketika kemudian transformasi ilmu itu dibarengi dengan perhatian, dilihat dari kekurangannya, mana kekurangan, mana kelebihan, yang kekurangan harus ditambah dan kelebihan harus dipertahankan, maka dari kalimat ta'lim, dalam bahasa dari kalimat ta'lim akan merubah menjadi kalimat tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Yaitu adalah tarbiyah dari kata rabba yurabbi. Dari kata rabba yurabbi. Maka ketika kita ingin ketika kita ingin menerapkan pendidikan yang secara terukur, maka jangan maka di dalam Al-Quran mengatakan jangan pisahkan antara ta'lim dan tarbiyah. Orang yang menuntut ilmu itu hakikatnya bukan hanya untuk sekedar mencari ilmu, tapi hakikatnya adalah bagaimana cara kita ketika kita sudah berilmu, bagaimana cara kita memperbaiki diri menjadi lebih baik dari hari yang kemarin, dan bagaimana dengan ilmu yang kita miliki itu menjadi nilai-nilai kebaikan tambahan yang ada pada diri kita. Tapi ketika kita pintar dan itu tidak merubah pola pikir kita, tidak merubah gaya hidup kita, maka ada yang salah dengan cara belajar kita. Karena asal dari kita belajar adalah bukan sekadar membuat kita pintar, tetapi bagaimana kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, faman lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman. Yang artinya adalah barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya.
Dan jika ia tidak bisa, maka hendaklah ia mencegah dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, para ulama menafsirkan di sini, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Maka ulama menafsirkan bahwa bukan bahwa tangan seperti wujud seperti ini, tetapi bagaimana para ulama menafsirkan bahwa tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Bagaimana kita membuat undang-undang yang baik, bagaimana kita membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, maksud dan tujuan saya mengangkat hadis ini adalah mengapa saya mengangkat hadis ini adalah karena bagaimana cara kita menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang cerdas, menjadi pemimpin yang bijaksana ketika kita tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk bisa menggapai semua itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.